Ini kita bertemu kembali untuk pembahasan kita di materi teori akuntansi, ya. Dan pada pembahasan kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai perekayasaan pelaporan keuangan. Nah, seperti apa dan bagaimana tentang pelaporan keuangan dan kenapa mesti harus ada direkayasa? Nah, semoga pembahasan kita pada kali ini dapat memberikan gambaran untuk saudara semua yang saat ini sedang belajar tentang teori akuntansi. Selamat belajar dan selamat berproses untuk kita semua. Pada topik pembahasan kali ini kita nanti akan membahas mengenai tentang pelaporan keuangan, berikut tentang definisi perbedaannya, sehingga nanti kita akan jabarkan ke arah apa saja yang akan direkayasa dalam pelaporan keuangan, dan sebenarnya apa fungsi dari perekayasaan ini. Dan nanti kita akan mengupas tentang apa saja rangka konseptual ya yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dan kaitannya dengan PABU serta struktur dalam akuntansi. Nah, sebelum kita mulai, sekali lagi saya selalu bertanya kepada saudara tentang apa itu pelaporan keuangan. Nah, lalu apa bedanya dengan statement keuangan? Ya, jadi jangan sampai ya kita sebagai mahasiswa akuntansi atau seorang praktisi di bidang akuntansi masih awam dengan istilah pelaporan keuangan, ya. Dan tentu saja saudara juga harus hafal di luar kepala tentang apa saja yang terkandung dalam laporan keuangan, serta laporan keuangan itu terdiri dari apa saja, ya. Jadi tolong selalu diingat dan selalu dijadikan pemahaman yang tidak perlu diingat. Jadi di luar kepala gitu istilahnya, ya. Silakan saudara jawab dan simpan dalam hati jawaban itu. Ya, di sini sudah saya sajikan untuk teorinya. Ya, kalau statement keuangan itu merupakan media utama atau ciri utama dalam pelaporan keuangan. Artinya, bedanya dengan pelaporan keuangan, yang mana kalau pelaporan keuangan itu adalah melaporkan seluruh kegiatan yang terjadi dalam perusahaan dalam bentuk angka-angka yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dikatakan sehat atau tidaknya. Nah, kalau statement, ya, statement itu kan dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya artinya juga laporan juga. Nah, statement ini lebih ke arah dia memberikan pernyataan di bidang keuangan, ya. Namun dalam pernyataan yang disampaikan oleh perusahaan itu harus memenuhi dengan PABU ya seperti yang tertampil dalam layar dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ya, baik itu isi hingga kesusunan dalam layoutnya dalam pelaporan keuangan. Nah, lalu bedanya apa, Pak? Antara pelaporan keuangan dengan statement, ya. Bedanya adalah kalau laporan keuangan itu bersifat eksternal, artinya pelaporan ini disediakan kepada orang-orang di luar perusahaan, ya, seperti pemberi pinjaman, pemegang saham, ya. Jadi peruntukannya memang dibuat untuk eksternal. Dan pelaporan ini mencakup dari pelaporan laba, neraca, ya, pelaporan posisi keuangan, hingga laporan kas dan laporan ekuitas. Nah, lalu kalau untuk pelaporan keuangan, ini adalah konsep yang lebih luas lagi dari laporan keuangan. Jadi tidak hanya laporan keuangan seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya, dari 5 elemen tadi. Tapi juga dalam statement laporan keuangan, itu nanti juga berisi tentang laporan tahunan perusahaan, ya, tapi secara lebih rinci ya, dan informasi keuangan tambahan yang tidak ditampilkan dalam pelaporan keuangan ya. Jadi secara inti atau secara ringkasnya ya, pelaporan keuangan ini mengumpulkan semua informasi keuangan terkait
yang nantinya akan didistribusikan kepada pihak luar perusahaan, ya. Jadi ya ibaratnya seperti catatan-catatan atau informasi-informasi yang mana tidak bisa kita laporkan secara lebih detail dalam laporan keuangan itu akan disampaikan oleh statement keuangan. Nah, itu bedanya ya. Nah, kemudian untuk perekayasaan laporan keuangan. Nah, di sini pengertiannya kenapa harus direkayasa gitu ya. Jadi, kalau sesuai arti dan teori yang dipaparkan dalam buku ya, jadi dengan adanya perekayasaan ini tuh merupakan proses pemikiran logis dan objektif ya untuk membangun suatu struktur keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Nah, berarti kalau di logika, berarti kita harus merekayasa dong Pak, supaya tampilnya baik. Ya itulah yang terjadi sebenarnya secara tidak langsung gitu loh ya. Misalkan ada sebuah perusahaan yang ingin melaporkan kondisi keuangannya ketika akan disampaikan oleh pemegang saham. Secara tidak langsung ya, pastikan kita akan menampilkan yang baik-baiknya ya. Sama halnya ketika saudara akan berkunjung ke seseorang ya, yang lawan jenis saudara ya, pasti saudara akan sebisa mungkin menampilkan yang terbaik ya dan menutupi yang terburuk ya. Bukankah itu sebagai semacam rekayasa? Penipuan enggak? Iya, bisa dikatakan penipuan, ya bisa dikatakan juga tidak. Selama yang kita tampilkan dan kita rekayasa itu bisa kita pertanggungjawabkan. Misalkan kita akan melaporkan posisi kas dan posisi hutang. Ya, kalau kita ingin melaporkan posisi hutang dikecilkan dan kita hilangkan, ya nggak bisa. Karena nanti ketika akan di cross check ke bank, yang terjadi adalah ya ketahuan. Mungkin kita bisa mengakui penjualan yang belum tertagih. Nah, bisa kan memang akan menjadi haknya kita, tapi masih menjadi posisi piutang. Tapi sudah kita akui menjadi pendapatan. Boleh, karena memang sudah menjadi hak kita, namun uangnya belum kita terima. Jadi kalau di logika ya, sama kalau saudara itu mau ketemu pasangan tapi ketika sebelumnya tahu dari foto penuh dengan filter ya, dan ketika ketemu aslinya jauh dari yang ada di filter, maka itu disebut penipuan ya. Ya tampilkan apa adanya, kalau ditutupi ya tutuplah dengan makeup yang sewajarnya ya. Ya sehingga ya ketika bertemu ya nggak jauh dengan aslinya. Nah, sebenarnya seperti itulah konsep dari rekayasa. Bukan dalam tanda petik rekayasa itu adalah melakukan penipuan dan menyembunyikan kebenaran, tidak ya. Tapi di sini menyampaikan dengan sebaik-baiknya ya. Karena ya apapun itu ya ketika akan ditampilkan pasti akan menampilkan yang terbaik. Nah, ini contohnya kebetulan untuk tujuan negara ya. Tapi kita juga bisa untuk tujuan perusahaan ataupun individu juga. Kemudian ya di sini proses untuk perekayasaan ya. Jadi prosesnya ya yang akan kita lakukan sehingga menjadi sebuah informasi akuntansi. Yang pertama ya kita lihat dulu ya apa yang menjadi tujuan ekonomis ya. Ya, kita cari tahu dulu, gali lebih dalam lagi sebenarnya apa tujuan dari kita ingin melakukan perekayasaan ya. Kemudian kita susun sebuah media pelaporan yang tadi saya sampaikan di depan tentang statement keuangan ya. Kita sampaikan secara gamblang. Jadi ketika nanti disampaikan dalam laporan keuangan tampak baik. Nah, dan aslinya bisa kita pertanggungjawabkan dalam statement keuangan. Ya, sehingga menjadi
produk informasi akuntansi yang dapat dikonsumsi atau diterima oleh investor atau pihak eksternal. Nah, ini adalah langkah-langkah perekayasaan secara detail ya. Artinya penjabaran dari yang saya sampaikan sebelumnya ya, silakan dibaca. Nah, sekarang pertanyaannya ya, siapa yang merekayasa ya, dan apa hasil dari perekayasaan tersebut? Nah, orang yang merekayasa ya seharusnya orang yang mengerti di bidang akuntansi. Karena apa? Ketika dia akan menyampaikan yang sebaik-baiknya, dan dengan kata lain dia akan menutupi bahasa yang sebenarnya nggak perlu disampaikan aja. Dan itu nanti harus bisa mempertanggungjawabkan secara keuangan. Jadi tidak asal membuang, menutupi, dan menghilangkan. Nah, tidak. Tapi melaporkan dengan bagaimana caranya melaporkan laporan keuangan yang nggak perlu tuh nggak usah dilaporkan. Ya. Misal, ya itu tadi contohnya, ketika hutangnya banyak, kemudian kerugian piutangnya banyak, kan kalau kerugian piutangnya banyak atau cadangan kerugian piutangnya itu terlampau banyak kan juga akan menjadi pembagi dalam laporan keuangan ya, menunjukkan bahwa likuiditas dari si perusahaan tersebut tidak terbukti baik. Karena apa? Nah, ini terbukti banyak kerugiannya. Nah, sehingga yang dilakukan oleh perusahaan apa untuk menutupi kerugian piutang? Ya, dengan cara melakukan penghapusan piutang. Di waive, dihilangkan. Boleh nggak? Boleh. Karena penghapusan piutang itu kalau misalkan sudah lebih dari 100 hari, maka ya dianggap sebagai piutang tidak tertagih. Ya, silakan saudara buka lagi di pengantar akuntansi 2. Gimana cara melakukan penghapusan piutang? Nah, ini yang dilakukan oleh accounting untuk merekayasa, tanda petik bahasanya ya. Lalu yang dihasilkan ya adalah rangka konseptual yang bisa kita terima dengan akal sehat ya, tadi contohnya tadi ya. Ya itulah hasilnya rekayasa. Dan kenapa harus direkayasa ya, karena akan disampaikan oleh pihak eksternal. Nah, pihak eksternal kan pengennya tahunya yang baik-baik saja. Ya, itulah yang harus dilaporkan dan sesuai dengan PABU ya, tadi yang sudah saya bahas. Walaupun direkayasa, konsep pelaporannya itu harus sesuai dengan PABU dan standar akuntansi yang berlaku. Nah, ini proses yang harus benar-benar dilakukan dengan seksama untuk melakukan evaluasi, ya. Yang pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara mengevaluasi masalah. Ya, ketika perusahaan itu melakukan perekayasaan laporan keuangan, pasti sebenarnya ada masalah, ya. Sebelum itu dilakukan prosesnya, kita breakdown dulu apa yang menjadi akar sebuah masalah, ya. Jadi tidak serta-merta langsung ketemu case, langsung direkayasa, tidak. Tapi kita lakukan pembedahan untuk mengetahui sebenarnya apa. Apakah masalah ini masih bisa diselesaikan atau malah tidak perlu sama sekali dilakukan perekayasaan. Nah, jadi kita lihat akar masalahnya. Kalau memang itu terlalu fatal ya berarti nggak usah dilanjutkan. Nah, inilah yang dibutuhkan independensi dan intelijensi dari seorang accounting untuk melakukan analisa ya. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh seorang dokter. Ketika dokter melakukan sebuah diagnosa ya, dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan kepada pasiennya ya. Kemudian setelah semua itu dilakukan, nah, langkah yang ke-9 yaitu melakukan pengesahan ya, disahkan apa yang sudah saudara lakukan, perumusan dari hasil perekayasaan tadi. Kemudian ya, ini adalah informasi sematik akuntansi ya. Jadi alur-alur dalam penyusunannya ya.
Yang pertama, kita lihat di konsep informasi akuntingnya. Ya. Konsep informasi akuntansi ini ya berarti tentang angka atau data yang ketika kalau pembaca menilai itu tidak mengerti gitu loh. Nah, itulah fungsinya kita melakukan dan menerjemahkan pelaporan keuangan itu dalam sebuah statement. Nah, dengan adanya statement ya, sesuai dengan prinsip PABU yang kita jalankan ya, seharusnya dari setiap elemen ini gambarannya ya. Setiap elemen itu ketika kita tarik garis lurus, misalkan kita ingin mencari dari mana asalnya pendapatan ini. Nah, apakah pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam membukukan pendapatan sekian-sekian sesuai dengan total produksi yang dilakukan oleh perusahaan? Make sense? Nah, kalau tidak make sense, berarti ya kita harus mempertanyakan sebenarnya besaran pendapatan yang dibukukan oleh perusahaan itu datangnya dari mana. Nah, itu yang harus kita buat gambaran secara logisnya. Nah, kalau rangka konseptual versi dari FASB ya, dari Federation Accounting Standard Board ya, dari luar ya. Ya sasarannya itu tergantung ya. Kalau misalkan ya dari pelaporan akunting yang akan kita susun ini memang peruntukannya ada untuk ke arah internasional dan masih adanya keterbatasan pelaporan keuangan dan statement keuangan ya, maka fungsi kita melakukan penyusunan ini berdasarkan versi dari FASBI ya, itu adalah memberikan gambaran yang lebih luas lagi. Karena biasanya laporan yang akan kita susun ini digunakan untuk pasar modal ya, contohnya ya. Kenapa pasar modal ya? Karena perusahaan tersebut sudah terlisting ke BEI ya, sehingga akan menjadi konsumsi dari para investor ya. Dan dari pelaporan ini tentunya akan memberikan hasil yang lebih komprehensif ya, karena sudah sesuai dengan versi dari FASBI. Nah, ini ada beberapa pengertian ya, manfaat melakukan rangka konseptual menurut KAM tahun 90. Ya, kita garis bawahi yang poin 5 ya, yaitu peningkatan keterbandingan antar perusahaan. Ya, dengan kita menerapkan rangka konseptual ini, ya, kita itu bisa melakukan dan membandingkan kondisi keuangan yang terjadi antar perusahaan. Ya. Loh Pak, memangnya kalau nggak pakai gitu nggak bisa? Ya bisa, tapi sebenarnya begini loh. Dengan kita menerapkan rangka konseptual, kita tuh bisa lebih dalam mengetahui apa yang akan kita bandingkan antar perusahaan tersebut. Ya, kemudian ketika akan menyusun sebuah standar, ya, itu akan diarahkan standar mana yang sesuai. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau kita menjalankan dari rangka konseptual menurut KAM tahun 90. Kemudian di sini ada alur rangka konseptual versi dari FASBI. Ya, yang pertama sekali ya, kita ini selalu didasarkan dengan tujuan laporan keuangan. Ya, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari saudara ya, ya sebenarnya tujuan dari saudara kuliah itu apa? Ya, sama dengan pelaporan keuangan. Apa fungsinya pelaporan keuangan itu akan disajikan? Ya, setelah kita tahu apa fungsi dari tujuan laporan keuangan, kita akan mengukur
pengakuan atas laporan keuangan tersebut berdasarkan dari kualitas informasi. Jadi apa yang kita catat dan kita masukkan dalam laporan keuangan itu ya harus berdasarkan alur yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, ketika ada proses transaksi, ya harus didasari dengan bukti-bukti transaksi. Nah, ini yang dimaksud dengan kualitas informasi. Nggak mungkin kita melakukan pencatatan, namun hanya berdasarkan katanya tadi ada penjualan. Nah, sekarang pertanyaannya, buktinya mana? Nah, ini yang dimaksud kualitas informasi. Ya. Kemudian, ketika semua itu sudah dilakukan ya, dan menjadi sebuah statement keuangan, ya, dan statement keuangan ini akan mencakup ya terdiri dari informasi lain-lain, informasi pelengkap, media dan catatan atas statement keuangan. Ya artinya di sini akan berisi segala macam cerita yang tidak terkandung dalam laporan keuangan. Sesuai dengan tujuan laporan keuangan ini akan disampaikan ke siapa. Nah, ini silakan dibaca sendiri untuk prinsip dan kriteria kewajaran. Nah, setelah saudara baca pada slide sebelumnya, kita akan mengaitkan antara standar akuntansi, prinsip akuntansi, dan PABU. Ya, setelah kita memahami di slide sebelumnya, accounting principle itu berupa konsep, prosedur, hingga informasi yang teoritis dan praktis. Nah, produk dari prinsip akuntansi ini berupa standar akuntansi. Ya, artinya begini nih. Sebelum-sebelumnya kita membahas tentang standar accounting, PABU, ini apa sih isinya? Nah, produk dari standar akuntansi inilah yang akan mengatur saudara, ibaratnya begini. Bagaimana cara melaporkan keuangan yang benar, susunannya bagaimana, cara penomorannya bagaimana, urutan rekening yang akan ditulis dari atas ke bawah itu dari apa saja. Nah, itulah yang mengatur. Ya, sama halnya kalau saudara saat ini kuliah, saudara akan diatur dengan peraturan perkuliahan. Ya. Kemudian, yang selanjutnya, ketentuan untuk praktik yang tidak diatur dalam standar akuntansi itu termasuk ya saudara bisa baca, dan nantinya akan menjadi sebuah produk yang dinamakan praktik sehat. Ya artinya di sini ada rules yang mengatur seorang accounting itu, intinya bagaimana dia itu tidak terjebak dalam fraud. Ya. Bagaimana dia terhindar dari proses melakukan kecurangan. Nah, inilah yang mengatur seorang akuntan untuk melakukan proses pelaporan yang sehat. Dari kedua produk ini ketika digabung akan menjadi PABU, prinsip akuntansi berterima umum atau berlaku umum ya. Nah, artinya inilah yang menjadi standar hidup dan standar operasional prosedur seorang akuntan atau perusahaan dalam melaporkan keuangan dengan baik dan benar dan terhindar dari fraud. Nah, versi PABU ini macam-macam ya. Nah, saudara bisa cross check lagi ya. Ya, tapi ketika nanti akan lebih dalam lagi membahas tentang PABU, biasanya sudah dibahas dalam audit lanjutan. Ya. Nah, artinya di sini PABU itu pedoman tentang apa? Ya, pedoman seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi,
yang mengatur seorang akunting itu berbuat baik dan benar dan terhindar dari fraud, dan bagaimana cara melaporkan sebuah pelaporan keuangan. Nah, manfaat dari struktur akunting ya. Jadi dari manfaat yang di alur flow sebelah kanan ya. Dengan kita membuat sebuah flow yang ada tertampil di kanan itu ya, itu bisa menunjukkan independensinya dari seorang auditor dalam menyusun statement keuangan ya. Jadi sudah menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi bagi seorang auditor itu untuk melakukan pekerjaannya secara independen ya, karena sudah diatur dan penyajiannya seperti yang ada di kanan ya. Dengan melakukan independensi ini ya, diharapkan ketika seseorang akan membuat struktur sebuah akuntansi ya, itu ya harapannya dilakukan oleh seorang profesional akunting yang mengetahui dan mempunyai pengetahuan di bidang akuntansi ya. Jadi sudah saudara bisa bayangkan ya, kalau kita memang akan terjun di bidang akunting tapi masih minim pengetahuannya di bidang akuntansi dan tidak tahu alur, minimal alur saja, ya akan tersisihkan. Dan sekali lagi, ilmu ini ilmu yang langka, tidak semua orang mau mempelajari. Nah, sayang sekali bagi saudara kalau menganggap ini menjadi hal yang sepele dan tidak mau mendalami lebih lanjut ya. Baik, begitu yang dapat saya sampaikan ke saudara, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.